Halo, kami dari kelompok 8 akan mewawancarai perusahaan McDonald. Simak terus video kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Julius Emmanuel Siti, NPM 241, dan rekan saya. Nama saya Dafar Ramadhani Ahmad dengan NPM 211. Saya Ahmad Dhani Putra Pratama dengan NPM akhir 254. Halo, kami dari kelompok 8 sudah bertemu dengan Mas Manajer. Mungkin bisa memperkenalkan diri dahulu. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Laut Biru. Di sini saya sebagai asisten manajer di McDonald Puri Surabaya. Selanjutnya kami dari kelompok 8 ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, prinsip-prinsip administrasi apa saja yang dianut oleh McD dalam mengelola sumber daya manusia, operasional, dan rantai pasokan mereka secara efektif? Jadi yang pertama dari sumber daya manusianya terlebih dahulu ya. Dari sumber daya manusianya, dari SDM-nya itu dalam satu store itu kalau diruntut dari struktur organisasinya, yang pertama jelas ada store manajernya. Store manager, lalu di bawahnya ada, kalau bahasa umumnya itu wakil store manager, tapi kalau bahasa McD itu namanya first assistant. Jadi asisten pertama. Jadi store manager ada first assistant atau asisten pertama, dan di bawahnya first assistant itu ada second assistant atau wakil-wakil dari asisten itu sendiri. Di setiap store itu berbeda-beda second asistennya, cuman mayoritas store itu pasti ada satu store manager dan satu first assistant. Dan mungkin yang second asistennya ini satu store itu bisa ada 4 atau 5 second assistant seperti itu. Kalau di McD Puri Surabaya ini kebetulan second asistennya ada 4. Lalu untuk yang kedua dari sumber operasionalnya, jadi mungkin ini berkesinambungan ya, karena yang menjalankan itu kebetulan saya sendiri dari departemen operasional kalau dari lingkup McDonald Indonesia-nya. Jadi ada departemen HRD, ada departemen Learning and Development, ada departemen People and Grow, jadi perkembangan orangnya seperti apa kayak gitu. Jadi kebetulan dari saya ini departemennya departemen operasional, yang di store-nya itu ada manajer dan ada kru. Dan di lingkup kru sendiri itu ada kru leader dan kru biasa. Kalau bahasanya itu, kalau dari studionya itu ada kru leader, ada full time, ada kru pegawai pihak tetap, dan ada kru magang. Jadi ada empat tahapan kru di sini kayak gitu. Oke Mas, selanjutnya nomor 2 Mas. Apa peran budaya organisasi dan nilai-nilai inti McDonald dalam membentuk perilaku dan pengambilan keputusan di seluruh jajaran manajemen dan karyawan? Jadi peran organisasi ini sangatlah penting ya. Ya. Dilihat dari organisasinya sendiri, yang namanya kru itu, yang namanya kru magang itu pasti akan nurut kepada kru PKWT-nya atau kru yang tidak magang atau kru pegawai tetapnya gitu loh, pegawai kontraknya bahasanya seperti itu. Lalu pegawai kontraknya sendiri akan nurut apa kata pegawai full time-nya. Full time akan nurut apa kata kru leader-nya gitu. Dan kru leader akan nurut apa kata manajemennya. Jadi ketika suatu organisasi itu bisa jalan, store ini bisa jalan, itu tergantung emang tergantung dari struktur organisasinya itu tadi. Kalau menurut saya di McD ini memang sudah rapi. Jadi ketika ada kayak kita ada promo atau ada produk baru, kita kan selalu ada promo, itu manajer selalu bilang ke kru leadernya, kita selalu briefing kru leadernya, kita selalu memberi materi, oh ini nanti produk barunya, ini promosinya. Lalu kru leadernya sendiri akan membantu dari sisi lapangnya, dari sisi operasionalnya. Jadi kru leader yang memimpin kru full time dan kru kontrak tadi itu, supaya tetap berjalan apa yang diinginkan oleh manajer seperti itu. Nomor 3.
Oke, selanjutnya nomor 3 Mas. Strategi apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan penjualan dan promosi? Jadi strateginya itu kita namanya mungkin ada yang namanya suggest, free suggest kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya diperhatikan ketika kalian semua ini datang ke McD pasti pertama yang lebih gampang diingat itu ketika kita masuk drive-thru atau ketika pesan itu pasti ditawarkan kita memberi sapa terlebih dahulu. Itu termasuk bagian dari secara tidak langsung bagian dari marketing kita. Marketing dalam nggak tahu dari materi apa tapi marketing yang pendekatan terhadap konsumennya. Jadi konsumen merasa dia merasa terfriendly kan gitu loh, ketika beli di McDonald ini gitu. Yang pertama di free suggest. Free suggest itu apa? Kita ada promo baru. Misalnya kita ada promo baru es krim nih, mau nyoba es krim ini enggak kayak gitu. Lalu ke makanan intinya seperti ayam atau burger kayak gitu. Dan ada menu tambahannya seperti camilan mau nambah kentangnya atau mau nambah snack-snacknya kayak gitu. Jadi menu utamanya disajikan, ditawarkan, dan menu yang ringan-ringan itu juga disajikan. Makanya itu termasuk dari penjualan dan supaya untuk meningkatkan penjualan. Oh iya, yang selanjutnya nih Mas, bisa Masnya beri contoh gimana sih saat Masnya ini harus mengatasi keluhan pelanggan mengenai kualitas dan pelayanannya? Nah, ini termasuk bisa menyangkut bagian dari sisi marketingnya sendiri seperti dari McD. Yang saya tahu, McD itu sangat membuka kritik dan saran kepada konsumennya. Kalian bisa kritik McD lewat sosial media, Instagram, ataupun telepon sendiri, atau lewat email, dari manapun kalian bisa bisa melakukan keluhan itu kalau di sisi McD-nya. Dari kita untuk menyikapinya ya, yang pertama ketika ada konsumen seperti itu kita pasti langsung mau nggak mau kita langsung telepon ke customer-nya, ada apa keluhannya, kenapa gitu. Kita harus pastikan bahwa akar masalahnya yang dikeluhkan dari customer itu kita tahu. Oh Mas, aku salah produk, aku pesennya panas 1 dikasihkan ke panas 2. Itu dari sisi kurang produk. Atau dari Mas, kok ayamnya biasanya crispy, kok ini nggak crispy, kenapa kayak gitu. Jadi beda permasalahan, beda treatmentnya seperti itu. Tapi yang jelas kalau misalnya ada permasalahan dari sisi kesehatan makanannya, masalah higienis makanannya, atau kayak makanannya ada rambutnya atau ada ya pokoknya ada kotorannya, itu pasti yang turun tangan masuk ke manajernya. Itu bentuk dari kedekatan kita terhadap customer. Jadi store manager langsung yang akan turun untuk menghadapi customer itu. Mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan perkataan. Terima kasih. Selamat malam.